Citra institusi kepolisian Republik Indonesia kini benar-benar tengah berada di titik nadir. Hanya dalam waktu beberapa bulan saja, sejumlah kasus yang melibatkan anggota Polri pun terus terjadi. Terbaru, Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa ditangkap terkait kasus narkoba. Berdasarkan hasil tes urin, darah, dan rambut, Irjen Teddy Minahasa dinyatakan positif narkoba. Penangkapan Irjen Teddy Minahasa itu pun membuat citra institusi Polri kian terpuruk. Sebelumnya diketahui citra institusi Polri sempat menurun pasca peristiwa pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan 8 Juli 2022 lalu. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo pun ditengarai menjadi otak di balik dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dalam peristiwa itu, Polri menetapkan 5 orang tersangka terkait dugaan pembunuhan berencana dan 7 tersangka kasus obstruction of justice yang melibatkan sejumlah pejabat Polri. Belum selesai kasus Sambo, Polri pun kembali mendapat sorotan negatif dari publik setelah tindakan pengamanan yang dinilai tak tepat dalam tragedi Kanjuruhan. Penggunaan gas air mata untuk meredam kericuhan pasca pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya pada 1 Oktober lalu dinilai cacat prosedur. Alhasil 132 orang pun harus kehilangan nyawa. Dalam tragedi tersebut, Polri menetapkan 6 orang tersangka di mana 3 diantaranya merupakan anggota Polri. Ketegasan Kapolri dalam menindak tegas oknum yang melakukan penyimpangan memang sudah sepantasnya mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Meski begitu, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan institusi Polri guna mengembalikan kepercayaan publik kepada Korps Bayangkara. Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog pada malam hari ini masih bersama dengan Bapak Arianto Sutadi, kemudian Pak Beni Mamoto, Pak Bambang Rukminto, dan juga Pak Habibur Rahman. Pak Bambang Rukminto, Pak Bambang. Ya, ini kan kasus ini terungkap, yaitu kasus Teddy Minahasa ini terungkap adalah ketika mulai dari Bribka itu kemudian tertangkap lalu kemudian dirunut sampai ke atas seperti yang Kapolri sudah riliskan tadi. Nah, Anda melihat bahwa kasus ini seperti apa dalam pandangan Anda? Apakah ini hanya bersifat lokal terjadi di satu Polda saja seperti ini, atau ini punya potensi terjadi di tempat lain, mengingat bahwa sampai saat ini tentang barang bukti ini sendiri masih bias begitu, siapa yang pegang siapa, atau mungkin bagaimana pengawasannya seperti itu? Ya, kasus ini kan bukan yang pertama ini terjadi. Yang terjadi saat ini hanya karena melibatkan seorang perwira tinggi bintang 2, makanya menjadi sorotan yang masyarakat yang lebih kuat gitu. Tetapi kasus-kasus seperti ini sudah sering kali terjadi gitu. Beberapa waktu yang lalu juga terjadi terkait pelanggaran narkoba ini di Polres Tabes Surabaya, kemudian di Polda Jawa Timur yang melibatkan perwira-perwira menengah dan perwira pertama. Beberapa tahun yang lalu juga demikian juga terkait dengan perwira menengah di Direktorat Narkoba di sebuah Polda di Kalimantan. Jadi hal-hal seperti ini sudah sering kali terjadi, tetapi tidak pernah memberikan efek jera karena memang di internal kepolisian nyaris tidak ada sanksi yang berat untuk para pelaku itu. Mutasi-mutasi memang dilakukan, sanksi demosi dilakukan, tetapi itu ternyata tidak memberikan efek jera dan kemudian membuat kasus-kasus ini terulang. Bukan hanya di level atas, tapi di level bawah pun juga peredaran narkoba ini juga sangat masif. Ini berkembang terus ketika mereka berkarir mulai dari jabatan level bawah, kemudian naik ke atas, sampai tingkat tinggi, mereka membangun jaringan. Gitu. Mengapa itu terjadi? Karena narkoba ini untuk membiayai gaya hidup mereka yang hedonis. Kita melihat bagaimana kalau melihat profil Irjen TM, bagaimana dia sebagai perwira tinggi yang juga ketua Harley Davidson. Tentunya Harley Davidson ini bukan sebuah kendaraan yang murah meriah dan karena level atas seperti itu. Gaya hidup hedon ini juga ditiru oleh junior-juniornya di banyak daerah. Baik. Dan ini juga harus menjadi perhatian Kapolri terkait dengan budaya hedon itu, seperti itu. Baik, Pak Habibur Rahman. Pak,
Jadi Ya. kalau mendengar dari yang disampaikan oleh Pak Bambang Rukminto tadi, sebenarnya jadi apa yang salah nih? Undang-undangnya atau penegakannya yang kemudian tidak bertanggung jawab atau bagaimana? Ya kan hukum itu kan ada struktur, ada kultur ya. Nah, kultur itu kan kalau juga undang-undang kan tentu kita evaluasi secara periodik ya. Polri tahun 2000 sekian nanti karena ada perkembangan zaman akhirnya kita akan lakukan evaluasi kembali. Nah, yang paling susah dirubah itu kan kultur. Soal gaya hidup mewah, frankly speaking, sejujurnya itu kan bukan baru di zaman Pak Sigit dikeluhkan masyarakat atau dibahas di masyarakat. Gaya hidup mewah ini kan sejak ya relatif sejak reformasi lah banyak di sounding-sounding. Dulu ada rekening gendut dan lain sebagainya. Nah, tapi di era Pak Sigit inilah kita melihat ada keseriusan untuk mengatasi persoalan kultur tersebut ya. Dengan momentum dari kasus Pak Sambo tadi ya, termasuk gaya hidup tadi disampaikan kan. Gaya hidup ya, mulai dari yang di ruang Kapolres ada cerutu, kemudian Harley Davidson ya, lalu istri-istri pakai tas-tas branded, itu kan dipersoalkan. Itu yang perlu ditertibkan, bukan tidak boleh ya. Kultur bergaya hidup mewah itu, tapi janganlah dipertontonkan. Mungkin ada penghasilan lain keluarganya, mungkin istrinya bekerja, Baik. istrinya berusaha, tetapi jangan menjadi tren yang dipamer-pamerkan begitu inilah ya, begitu luar biasa, terang-terang. Itu benar-benar memprihatinkan di tengah situasi yang sulit ya. Ada sekelompok orang yang punya jabatan hidup dengan gaya hidup yang mewah. Mewah tadi. Tadi sempat disebutkan juga ya oleh Jadi Kapolri juga dalam press kulturnya. release-nya. Kulturnya itu yang perlu diperbaiki ya. Ya, oke. Baik, Pak Beni Mamoto, Pak Beni. Apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah saat ini, khususnya Kapolri atau Presiden begitu, mengenai pembersihan ini? Bagaimana bisa dengan efektif Polri atau Presiden Jokowi membereskan Polri sendiri? Yang jelas regulasi tentang pengawasan ini sudah begitu banyak ya, tapi kami melihat implementasinya belum optimal. Oke. Jadi seperti Pak Beni sudah banyak. Pak Beni mohon maaf, kita akan ada breaking news, ada laporan langsung mengenai press release dari Jakarta Pusat. Kita akan sambung sesaat lagi Pak, kita ikuti dulu ini. Silakan rekan-rekan untuk mengambil gambar para tersangka. Nanti setelah itu kita lakukan konvers yang dipimpin langsung oleh Bapak Kapolda Metro Jaya. Sudah cukup ya? Baik, kalau cukup terima kasih. Silakan penyidik dibawa masuk ke dalam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Sesuai dengan perintah dan atas izin Bapak Kapolri, malam ini kami Polda Metro Jaya
beserta jajaran akan melanjutkan penjelasan teknis sesuai dengan apa yang Bapak Kapolri jelaskan dalam konferensi pers sore tadi. Sesuai dengan instruksi Bapak Kapolri untuk melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap segala bentuk kejahatan, termasuk tentunya tindak pidana narkoba, khususnya peredaran gelap narkoba. Maka kami terus berupaya melakukan kegiatan rutin yang bersifat memberikan atensi. Salah satunya adalah operasi tindak pidana narkoba. Apa yang teman-teman dengar sebelumnya adalah wujud real sensitivitas Kapolres, dalam hal ini Kapolres Jakarta Pusat, dalam mendengarkan aduan masyarakat, dan dalam pengungkapan ini terkandung kerjasama yang solid antar jajaran yang berada di wilayah struktur Polda Metro Jaya. Hari Sabtu yang lalu saya memberikan arahan, tepatnya tanggal 8 Oktober tahun 2022. Saya mengumpulkan seluruh jajaran Polda Metro Jaya. Saya memberikan arahan langsung kepada anggota untuk bersikap profesional, objektif, dan sensitif terhadap tugas dan apa yang menjadi harapan masyarakat. Namun pada tanggal 10 Oktober 2022, tepatnya pada hari Senin, saya mendengar berita baik dan buruk. Buruk karena ternyata masih ada anggota yang nakal. Masih ada anggota yang melanggar arahan yang sudah berulang-ulang. Berita baiknya adalah masih banyak polisi yang profesional dan kompeten yang mampu mengungkap dan menangkap kekhawatiran masyarakat terhadap peredaran gelap narkotika di Jakarta tanpa pandang bulu. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, secara teknis kita dengarkan dengan rinci penjelasan dari Kapolres Jakarta Pusat. Setelah itu dilanjutkan oleh Dir Narkoba Polda Metro Jaya dan Kabid Propam Polda Metro Jaya terkait dengan detail dari kasus ini. Saya persilakan Kapolres Jakarta Pusat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Atas izin Bapak Kapolda, pada kesempatan ini saya Kapolres Jakarta Pusat ingin menyampaikan terkait dengan beberapa langkah serta tahapan yang telah kami lakukan menindaklanjuti atensi dari pimpinan menyikapi keluhan masyarakat terkait dengan peredaran gelap narkoba khususnya di wilayah Jakarta Pusat. Dari laporan informasi yang kami dapat, kami Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Pusat melakukan upaya pendalaman
pengamatan, penyelidikan hingga pada tanggal 10 Oktober 2022 kami masuk lebih dalam untuk melakukan penggerbekan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku penyebaran ataupun pengedar narkoba jenis sabu. Pada tanggal 10 tepat pukul 8 malam kami melakukan ataupun mengamankan pelaku atas nama inisial HE, di mana dari tangan pelaku kami mengamankan barang bukti sabu yang dikemas dalam 2 buah klip kantong plastik masing-masing berjumlah 12 gram dan juga 32 gram. Dengan total sebanyak 44 gram yang kami amankan. Selanjutnya HE kami lakukan pendalaman, pengembangan, dan pada tanggal yang sama, tepat malam hari juga kami lakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki inisial AR alias Abeng, di mana berdasarkan keterangan HE bahwa barang tersebut didapatkan dari saudara AR. Di tempat AR kami tidak menemukan barang bukti. Namun dari sini atas pengakuan dari saudara HE kami lakukan pengembangan kepada saudara AR, dan dari saudara AR setelah kami interogasi mengarah kepada saudara AD yang secara kebetulan tempat kosnya persis berdepan-depanan dengan saudara AR. Kami juga melakukan penggeledahan, di sana juga kami tidak menemukan barang bukti, namun saudara AD mengakui bahwa barang tersebut milik yang bersangkutan. Setelah kami lakukan pendalaman, di sana baru kami ketahui bahwa AD adalah seorang anggota Polri aktif Kesatuan Polres Metro Jakarta Barat, di mana dari keterangan yang kami lakukan pendalaman bahwa barang yang dimiliki oleh saudara AD ini didapat dari seorang anggota Polri juga berpangkat kompol. Oleh karena itu, saat itu kami langsung melaporkan kepada Bapak Kapolda terkait dengan perkembangan tindak lanjut hasil ungkapan yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Narkoba. Atas perintah Bapak Kapolda untuk menindak tegas dan mengungkap peredaran sampai ke akar-akarnya, dan beliau memerintahkan kepada kami untuk berkoordinasi dengan Kabid Propam Polda Metro Jaya dan juga Bapak Dir Res Narkoba Polda Metro Jaya untuk melakukan pengembangan. Nah, dari sinilah kegiatan pengembangan langsung dipimpin oleh Bapak Dir Narkoba Polda Metro Jaya. Mungkin untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh Bapak Dir Narkoba. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Kapolda. Baik, tes. Baik, terima kasih Bapak Kapolda. Jadi setelah mendapat informasi dari Bapak Kapolres Jakarta Pusat dan atas petunjuk Bapak Kapolda Metro Jaya atas tersangka AD yang merupakan anggota aktif Satuan Polres Jakarta Barat, maka kami mengembangkan kasus ini kepada Kompol KS yang merupakan posisi aktif yang bertugas sebagai Kapolsek Kalibaru. Setelah itu Kompol KS juga menyertakan Aibtu J, yaitu anggota Polres Tanjung Priok. Adapun jumlah BB yang kami amankan dari KS yang ada di kantornya sebanyak 305 gram. Setelah kami kembangkan kepada saudara KS, maka saudara KS menyebutkan bahwa barang tersebut didapat dari saudara L yang sering melakukan pertemuan di daerah AW di daerah Kebonjeruk. Untuk itu, kita melakukan penangkapan saudara AW di kediamannya di Komplek Taman Kedoya Baru pada tanggal 12 Oktober 2022 pukul 13.30 bersama saudara A. Di tempatnya kita temukan BB sebanyak 1 kg sabu.
dari keterangan A dan L disebutkan bahwa masih ada barang lagi yang disimpan oleh saudara D yang berada, ulangi, saudara D adalah polisi aktif berpangkat AKBP yang mantan sebagai Kapolres Bukit Tinggi yang sekarang menjabat sebagai Kabak Ada Polda Sumbar. Kita amankan BB di kediaman saudara D di daerah Cimanggis dengan BB sebanyak 2 kg sabu. Dari keterangan saudara D menggunakan saudara A untuk sebagai pelantara penghubung antara D dan saudara L. Dari keterangan saudara D dan saudara L menyebutkan adanya keterlibatan Irjen Pol TM selaku Kapolda Sumbar sebagai pengendali BB 5 kg sabu dari Sumbar, di mana sudah menjadi 3,3 BB yang kita amankan, ulangi 3,3 kg BB sabu yang kita amankan, dan 1,7 kg sabu yang sudah dijual oleh saudara DG yang telah kita tahan dan diedarkan di Kampung Bahari. Untuk pasal yang kami terapkan adalah pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman minimal 20 tahun. Komitmen kami untuk mengusut tuntas peredaran narkoba mulai dari akar sampai ke puncaknya. Polda Metro Jaya akan terus konsisten terhadap pemberantasan dan khususnya pencegahan. Kami Polda Metro Jaya secara paralel juga selalu berikhtiar sesuai dengan arahan Bapak Kapolda, fokus melakukan program pencegahan maupun penindakan dengan tegas. Demikian kami lanjutkan kepada Bapak Kadif Propam. Terima kasih rekan-rekan. Bid Propam Polda Metro Jaya berkomitmen sesuai dengan arahan Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda menindak tegas semua anggota Polda Metro Jaya yang melakukan pelanggaran kode etik maupun disiplin. Dan perintah Bapak Kapolda Metro Jaya untuk tegas bahkan sampai kepada pemecatan terhadap anggota-anggota yang melakukan pelanggaran khususnya yang menyangkut penyalahgunaan peredaran narkoba. Sebagai contoh komitmen Bapak Kapolda Metro pada tahun 2022 ini, sanksi-sanksi yang diberikan oleh anggota-anggota yang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan narkoba. Kami sudah memberikan sanksi terhadap 25 orang. Kami berikan sanksi demosi atau kami copot dari jabatannya dan tidak diberikan jabatan dari mulai 6 bulan sampai kepada 5 tahun. 5 orang sudah kami PTDH, kami pecat, dan 17 kami tempatkan pada penempatan khusus. Ini komitmen Bapak Kapolda untuk mentransformasi perilaku sikap anggota Polda Metro Jaya agar lebih baik lagi ke depan, lebih profesional, dan tentunya presisi. Untuk sementara demikian dari kami kembalikan kepada Bapak Kapolda. Baik rekan-rekan sekalian, saya dalam kesempatan ini juga ingin mengapresiasi kepada yang pertama Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin beserta jajaran. Yang kedua kepada Dirres Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Mukti Juharsa beserta jajaran. Dan yang ketiga kepada Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kombes Pol Birawa beserta jajaran yang telah bekerja untuk
terus berbenah, mendengarkan apa yang menjadi harapan masyarakat. Saya juga memberikan pesan kepada seluruh jajaran untuk jangan berbesar hati, masih banyak tantangan dan tugas ke depan yang harus kita selesaikan. Dalam kasus ini juga membuktikan bahwa peran serta masyarakat menjadi penting dalam memberantas kejahatan. Kami akan terus beriringan, bergerak bersama masyarakat, mulai dari isu tawuran sampai dengan isu narkoba seperti ini. Setelah ini akan ada sesi tanya jawab yang akan dipimpin oleh Kabid Propam. Saya akhiri, yang dipimpin oleh Kabid Humas, Kombes Pol Endra Sulpan. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Baik. Baik, rekan sekalian, atas seizin Bapak Kapolda Metro Jaya, saya melanjutkan kegiatan untuk sesi tanya jawab. Silakan rekan-rekan media, apabila ada pertanyaan, silakan diajukan. Kita mulai dari pertanyaan pertama, silakan. TV1, silakan. Pak, perkenalkan saya Vena dari TV1. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Pertanyaannya itu yang pertama, apakah Irjen TM itu dilakukan penangkapan oleh Propam atau memang ia datang langsung untuk mengajukan diri? Yang kedua juga setelah didalami, apakah para bandar yang sudah diamankan ini memiliki jaringan, dan pendalaman berikutnya apa dari pihak kepolisian? Dan yang terakhir, Pak Polri ini kan tadi sempat berpesan ya Pak ya, bahwa untuk mengusut tuntas kasus ini, apa langkah yang akan dilanjutkan selain untuk memberikan sanksi berupa kode etik dan lain sebagainya? Langkah berikutnya dari Polri ini apa Pak? Baik, kita tampung dulu ya, nanti 3 pertanyaan saja. Yang kedua, silakan CNN Dias. Mic-nya ada mic-nya nggak? Silakan, mungkin Mas Ferdian biar lebih jelas pertanyaan. Pak, buat penegasan aja, kan tadi ada sejumlah inisial yang disebutkan termasuk Irjen TM. Nah, apakah seluruhnya ini memang sudah sebagai tersangka penyalahgunaan atau peredaran narkoba termasuk Irjen TM atau seperti apa ya Pak? Karena tadi masih belum tegas pernyataan dari kepolisian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terakhir dari mana nih? Anius, Kompas TV ya? Silakan. Ya, Anius dulu, Anius. Kasih mic-nya coba. Pak. Ya, silakan. Pak, izin tanya, kenapa kok masalah ini itu dikonversikannya di Polres, bukan di Polda Metro? Oke. Kenapa kok masalah ini dikonpresnya di Polres bukan di Polda Metro Jaya atau di Barreskrim? Karena kan ini juga menyangkut polisi dan Jenderal Bintang 2 dan juga apalagi itu juga Kapolda, begitu Bapak. Terima kasih. Ya, baik ya. Kita cukupkan dulu ya, 3 pertanyaan akan dijawab oleh Pak Dir Narkoba dan Kapolres Jakarta Pusat yang menangani langsung kasus ini. Ya, untuk mempersingkat waktu saya berikan kesempatan kepada Pak Dir Narkoba dulu untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Saya menjawab dari TV1. Yang untuk pertama, apakah ditangkap atau menyerang diri, nanti silakan informasi ke Mabes Polri Pak ya, karena yang melakukan dari Mabes Polri bukan dari kami. Yang kedua, apakah ada jaringan bandar? Ya, selama ini belum ada Pak. Dalam kasus ini tidak ada jaringan bandar, ya, Pak. Mungkin saya jawab dari yang nampak CNN ya Pak ya. Baik, tadi malam kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap Bapak TM sebagai saksi. Ya. Tadi siang kita sudah gelar perkara yang dihadiri oleh Barreskrim Dir 4 Barreskrim Polri
Irwasda, Kadipropam dan Bitkum, ya, yang mana sudah menetapkan Pak ATM sebagai tersangka untuk persiang tadi, ya, hasil gelar perkara yang dihadiri oleh para peserta gelar. Demikian, Pak. Silakan Pak Kapolres Metro Jakarta Pusat untuk menambahkan. Baik, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan kami dari bawah dulu. Kenapa konferensi pers ini diawali atau dilakukan di Polres Jakarta Pusat? Sebagaimana lazimnya ataupun biasanya kasus pengungkapan, ya, suatu tindak pidana yang secara kebetulan pada hari ini, sebagaimana dirilis oleh Bapak Kapolri tadi, sampai melibatkan salah satu Pati Polri. Nah, tentu rangkaian kegiatan di bawahnya ada kegiatan awal ataupun rangkaian peristiwa, di mana peristiwa sampai kepada yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapolri berawal dari yang tadi kami sudah sampaikan, laporan informasi dan juga keluhan masyarakat terkait dengan peredaran narkoba. Tadi sudah kami sampaikan bahwa rangkaiannya itu adalah orang-orang yang berhasil kami amankan, seperti tadi mulai dari H, kemudian dari H menyebut ke AR, dari AR menyebut ke AD, dari AD menyebut ke Kompol K. Nah, dari sanalah kami melaporkan kepada Bapak Kapolda terkait penanganan kasus, mengingat ada 2 anggota Polri aktif yang ternyata dari hasil pengembangan terlibat di dalamnya. Nah, dari sini atas petunjuk Bapak Kapolda, beliau memerintahkan agar tindak tegas dan juga melibatkan atau melaporkan kepada Bitpropam. Oleh karenanya tentu hari ini kegiatan konferensi pers diawali di Jakarta Pusat karena memang awal dari pengungkapan itu berawal dari pengungkapan yang kita lakukan. Kemudian apakah beberapa orang yang tadi disebutkan sudah ditetapkan jadi tersangka? Sudah. Yang ditangani di Polres Jakarta Pusat, ya. Yang ditangani di Polres Jakarta Pusat itu sampai dengan tersangka AD. Ya, dari H sampai dengan AD ditangani Polres Jakarta Pusat. Kemudian pengembangan kasus ini dari Kompol K dan seterusnya ke atas ditangani oleh Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Demikian kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dir Narkoba Polda Metro Jaya dan Pak Kapolres Metro Jakarta Pusat telah menanggapi pertanyaan dari 3 pertanyaan pertama, ya. Mungkin kalau ada sesi kedua, terakhir lah ya, cukup 2 pertanyaan aja. Dari mana? Kompas TV, Pak. Kompas TV, silakan. Pak, kan tadi disebutkan kalau Kurang jelas deh suaranya. Dilepas. Pak, kan tadi dijelaskan kalau TM ini adalah pengendali barang bukti. Tapi untuk keterlibatannya sebenarnya sejauh mana sih, Pak? Apakah ada instruksi langsung atau sejauh mana? Kemudian juga dari pendalaman sejauh ini udah ada belum, Pak, diketahui sudah berapa lama dia terlibat dalam narkoba ataupun juga latar belakangnya, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, Fusu, terakhir. Ya, oke. Ya, cukup ya. Ya, terakhir ya. Terakhir dari saya dari SCTV. Pengen bertanya, ini kan terjadi pembuktian bahwa masih banyak oknum-oknum kepolisian setingkat perwira menengah ke bawah, Pak. Itu terlibat kasus narkoba ya, di Jakarta. Nanti ke depannya itu akan seperti apa, Pak? Apakah nantinya dari Polda Metro ke depannya akan melakukan pemeriksaan tes urin kah? Khususnya kepada para perwira-perwira, ya, Pak, ya? Jangan cuman tingkat perwira ke bawah gitu. Apakah nanti ke depannya akan giat melakukan rutinitas pemeriksaan tes urin narkoba, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kita cukupkan 3 pertanyaan terakhir ini ya dalam sesi kedua. Kami berikan kesempatan kepada Pak Dir Narkoba Polda Metro Jaya untuk menanggapinya. Baik, terima kasih Mbak ya pertanyaannya. Untuk keterlibatan Bapak TM adalah kita mengambil dari keterangan daripada saudara D dan saudara L bahwa yang mengendalikan, yang menyambungkan antara D dan L adalah beliau. Ya, jadi itu perannya. Ya. Kita dalami nanti, Mbak. Ya. Terus untuk motif kita masih dalami karena kita baru periksa saksi untuk beliau.
Baik, saya rasa apa tuh? Ya, pemeriksaan masih dilakukan ya, khususnya untuk yang bersangkutan di Mabes Polri ya. Saya tidak bisa menyampaikan komentar lebih lanjut karena itu kewenangan Mabes Polri nanti ya. Yang jelas apa yang kita sampaikan hari ini adalah suatu keprihatinan bersama tentunya, di samping pengungkapan juga tentunya menjadi pembelajaran bagi kita semua. Pemerintah sudah berulang kali menyatakan narkoba ini sebagai kejahatan yang sangat berbahaya sehingga digolongkan sebagai extraordinary crime, sehingga semua pihak tentunya diharapkan bekerja sama dalam rangka pemberantasan narkoba ini. Dan juga tadi Bapak Kapolda menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang senantiasa aktif berperan serta membantu kepolisian khususnya dalam memberikan informasi untuk pencegahan dan penegakan hukum terhadap narkoba ini. Demikian rekan-rekan, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali pembicaraan dialog kita tentang penangkapan dari Irjen Pol Teddy Minahasa. Nah, masih bersama dengan kami Pak Benny Mamoto dan juga Pak Arianto Sutadi. Tadi sempat pamit Bambang Rukminto dan juga Habibur Rahman karena ada melanjutkan kegiatan mereka. Oke, baik Bapak-bapak, Pak Benny Mamoto, apa tanggapan Anda mengenai tadi? Iya. Yang pertama tentunya pengungkapan kasus oleh jajaran Polres Jakarta Pusat ini ada rangkaiannya dengan rilis tanggal 21 Mei 2022 oleh Irjen TM, yaitu penangkapan sejumlah orang dengan menyita barang bukti 41,4 kg. Nah, barang bukti inilah yang kemudian disisihkan, digelapkan, diganti tawas, kemudian inilah yang kemudian beredar sampai dengan yang diungkap Polres Jakarta Pusat. Jadi dalam hal ini terlihat bagaimana kerja jaringan yang melibatkan oknum aparat. Jadi kalau yang itu bisa diungkap asal-usul barang itu negeri atau dari dalam negeri, maka rangkaian jaringan dari luar sampai dalam ini bisa diungkap. Nah, oleh sebab itu kami mendorong untuk terus dilakukan pengembangan, kemudian juga penuntasan kasus ini. Ada satu catatan yang ini mungkin perlu nanti menjadi atensi jajaran Polri, dan kami akan ingatkan melalui rekomendasi bagaimana penanganan barang bukti, bagaimana penyimpanannya, bagaimana pemusnahannya, semua sudah diatur dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Kalau kita baca pasal 90 dan 91, itu ada batasan waktu. Ketika menyita dalam waktu 3 kali 24 jam, itu sudah harus dites, diperiksa oleh petugas laboratorium, kemudian mengajukan penetapan pemusnahan ke pihak kejaksaan dalam tempo 7 hari. Dan nanti dalam tempo 7 hari harus sudah dimusnahkan. Jadi total waktu itu 7 tambah 7 tambah 3. Jadi ada batas waktu tertentu ya? Itu ada sanksi hukumnya. Nah, itu yang kita kejar. Pak Arianto, bagaimana Pak Arianto? Singkat saja Pak. Ya, terima kasih. Saya sangat gembira sekali ya cara polisi merilis ini ya. Karena kemarin waktu menangani Sambo kan nggak seperti ini, detail gitu ya. Tapi sekarang detail, jadi saya sangat terima kasih. Ini memberikan peran pada publik bahwa polisi kalau serius pasti bisa menindak itu Pak ya. Menjual barang bukti narkoba itu sudah banyak sekali dilakukan di dunia perpolisian, memang banyak terjadi. Tapi ini sekarang betul-betul Kapolri perintahkan dan jajaran Polda Metro menerapkan dengan baik tanpa pandang bulu. Itulah yang diharapkan oleh masyarakat. Saya kira itu Pak tanggapan saya. Baik, terima kasih Pak Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri sudah berbagi bersama kami, dan juga Pak Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Semoga
Polri juga semakin baik dan semakin bersih seperti yang juga kita harapkan semua. Dan tadi juga sudah bergabung Pak Bambang Rukminto dan Pak Habibur Rahman. Terima kasih dan salam sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat malam. Terima kasih. Ya, dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Demikian Breaking News dan MST News Prime akan kembali.